Halo guys, balik lagi sama gua Loki ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, akan meminta semangat. Kita tambah basa-basi, kita bacain novel Marital Pact chapter 5767. Di sini diceritakan mengikuti perintah Raja Klan Tinta, banyak master Klan Tinta mengikuti dari belakang dan bergegas menuju Qiang Sang. Ouyang Li juga tahu bahwa situasinya tidak baik, jadi dia enggan cepat bergegas keluar dan bergegas menuju Lawyer Lord, berteriak, "Kepala besar Qiang, aku akan melindungimu, kamu dapat menerobos dengan damai. Ketika kamu menerobos ke Orde ke-9, kamu dan saya akan bekerjasama untuk membunuh musuh." Dari jauh raungan marah Qiang Sang terdengar. "Ouyang Li, kau bajingan tua. Tuan tua ini akan membunuhmu lebih dulu setelah menerobos. Apakah saya menggali kuburan leluhur keluarga kamu?" Ouyang Li tercengang. Dalam hal melibatkan orang, dia merasa Qiang Sang adalah orang yang melibatkan mereka. Jika bukan karena Qiang Sang tiba-tiba membocorkan aura terobosan, para master dari ras manusia dan Klan Tinta mungkin sudah mundur sekarang. Tapi sekarang pertempuran besar dan segera pecah, dan master yang tak terhitung jumlahnya akan segera jatuh. Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, Ouyang Li masih dengan cepat menghentikan Lawyer Lord dan Klan Tinta. Di antara semua orang yang hadir, hanya Orde ke-9 yang baru dipromosikan seperti dia yang bisa bersaing dengan Lawyer Lord. Yang lain hampir tidak bisa menjadi lawan kecuali mereka membentuk arena marah. Dia menghentikan Lawyer Lord Klan Tinta dan meminta yang lain untuk melindungi Qiang Sang sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk menerobos. Aliran cahaya sosok dan formasi pertempuran terbang menuju tempat persembunyian Qiang Sang dan segera memulai pertempuran sengit. Kali ini fokus utama ras manusia adalah pada pertahanan. Ratusan master telah membentuk pengepungan ketat di sekitar Qiang Sang, memblokir serangan terus-menerus dari Klan Tinta. Melihat ini, Qiang Sang tahu bahwa kesempatan ini tidak akan datang lagi. Jadi dia segera melepaskan semua penindasan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos. Namun menerobos ke Orde ke-9 dari Orde ke-8 bukanlah tugas yang mudah, jadi itu akan memakan waktu. Jika Klan Tinta bisa menembus garis pertahanan ras manusia sebelum Qiang Sang menerobos, itu pasti akan menyebabkan gangguan besar padanya. Bahkan pada saat ini, gelombang kejut dari pertempuran antara kedua belah pihak membuat Qiang Sang sulit untuk tenang. Jika bukan karena keinginan yang kuat, kemungkinan besar dia akan gagal. Saat pertempuran berkecamuk di medan perang antara Orde ke-9 dan Lawyer Lord, Ouyang Li memiliki sedikit keuntungan. Keduanya baru saja menerobos, jadi kekuatan mereka pada dasarnya sama, tetapi dibandingkan Ouyang Li lebih berani. Kali ini dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Qiang Sang sehingga aura Lawyer Lord sedikit lebih lemah. Namun dengan sangat cepat ekspresi Ouyang Li berubah karena dia melihat Lawyer Lord tiba-tiba mengeluarkan sarang tinta kecil di tengah pertempuran sengit. Divin sisinya melonjak, jelas mencoba menghubungi seseorang. Dia meminta bantuan. Ouyang Li sangat marah dan serangannya menjadi lebih ganas, menekan Lawyer Lord sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Pada saat berikutnya, ketika Lawyer Lord ini menggunakan sarang tinta untuk mengirim pesan di kedalaman dunia tunggu alam semesta di hutan kacau yang jauh dan terpencil, sarang tinta berdiri menjulang. Melihat dari auranya saja, sarang tinta tidak diragukan lagi adalah sarang tinta tingkat Lawyer Lord, tetapi belum sepenuhnya menetas. Jadi secara alami tidak memiliki kemampuan untuk memelihara Klan Tinta. Namun sarang tinta itu dapat memungkinkan master Klan Tinta yang terluka untuk masuk ke dalamnya untuk memulihkan diri. Pada saat ini ada elit dari Klan Tinta yang tidur di dalam. Mona Ye, omong-omong keberuntungan orang ini juga cukup bagus. Sebelumnya ketika dia berada di luar Noretun pas di ruang proyeksi tunggu semesta, dia telah terluka oleh kekuatan Yangkai hampir sekarat. Sayangnya saat Yangkai bersiap untuk membunuhnya, dia secara tidak sengaja menyentuh beberapa misteri mendalam menyebabkan dia dan Mona Ye memasuki tunggu alam semesta sebelumnya. Setelah memasuki tua tungku, Yangkai menggagasnya, terjebak dan menyaksikan kelahiran 9 pil Open Heaven kualitas terbaik, tetapi Mona Ye tidak. Setelah memasuki dunia tunggu alam semesta, hal pertama yang dia lakukan adalah menemukan tempat terpencil dan menetas sarang tinta tingkat Lawyer Lord yang dia bawa. Bersiap untuk menggunakan kekuatannya untuk hibernasi dan menyembuhkan. Sebagai pemimpin pasukan Klan Tinta, dia secara alami membawa sejumlah besar sumber daya bersamanya. Itulah sebabnya dia dapat menetaskan sarang tinta menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jika dia tidak memiliki kesediaan, dia secara alami tidak akan dapat berbicara tentang penyembuhan. Saat dia sedang menetaskan sarang tinta, dia tiba-tiba melihat cahaya warna-warni melesat ke arahnya dari kejauhan. Meskipun Mona Ye terluka parah, pondasinya masih ada.
Jadi dia segera meraih aliran cahaya dan memeriksanya, memastikan bahwa apa yang dia dapatkan adalah kesempatan yang disebutkan oleh ras manusia. Karena itu, jika seseorang bertanya siapa yang memiliki peluang terbaik di seluruh dunia tunggu alam semesta, bukan Yang Kiao atau Yang Kue, yang secara tidak sengaja menemukan pil Open Heaven kualitas terbaik, tetapi Monaye. Dari perspektif tertentu, orang pertama yang mendapatkan pil roh adalah Master Klan Tinta ini. Dengan pil di tangannya, Monaye bersama-sama bisa merasakan kedalaman pil ini dan sangat gembira. Ini benar-benar kasus surga yang tidak pernah memotong jalan seseorang. Dia mengira bahwa setelah memasuki tempat ini dengan tubuhnya yang terluka parah, dia akan dikutuk, tetapi sekarang dia secara tak terduga mendapatkan panen yang tidak terduga. Dia segera membawa pil roh ke sarang hitam dan mulai menyempurnakan kaisat obatnya sambil menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sebelumnya, banyak Master Klan Tinta di dunia tunggu alam semesta telah mengirim pesan menggunakan kekuatan sarang tinta tingkat Oyalot ini. Yang Kue pernah menebak bahwa pasti ada tuan wilayah atau sarang tinta tingkat Oyalot di dunia tunggu alam semesta ini. Tetapi dia tidak tahu di mana itu. Kalau tidak, Klan Tinta tidak akan bisa berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi Klan Tinta selalu membutuhkan sarang tinta tingkat tinggi sebagai titik transit. Pada saat ini, sarang tinta bergetar dan Monaye yang sedang tidur terkejut bangun. Wajahnya dipenuhi dengan kemarahan, tetapi setelah memahami informasi yang dibawa oleh goncangan sarang tinta, Monaye juga terkejut. Pesannya sederhana, hanya satu kalimat: Kiang San memperoleh pil roh dan ingin menerobos. Di bawah ras manusia Orde ke-9 hanya ada 3 orang yang bisa membuat Monaye merasa takut. Yang pertama tentu saja Yang Kue. Dia adalah pesuruh Oyalot yang bermartabat. Tetapi dia telah menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya di tangan Yang Kue. Dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak hanya kehilangan sejumlah besar penguasa wilayah bawaan, tetapi dia juga hampir dibunuh oleh Yang Kue, menyebabkan dia kehilangan semua prestise dan wajahnya di Klan Tinta. Untungnya, Yang Kue tampaknya tidak dapat menerobos ke Orde ke-9 sendirian, jadi tidak Monaye akan lama menemukan cara untuk membunuhnya. Namun kemunculan tugas semesta telah memberi Yang Kue kesempatan untuk menerobos. Jadi kali ini misi Master Klan Tinta untuk memasuki tunggu semesta tidak hanya untuk membunuh sebagian Master ras manusia, tetapi juga untuk mencegah ras manusia mendapatkan peluang. Lebih penting lagi, mereka harus mengawasi beberapa tuan itu sehingga mereka tidak dapat diizinkan untuk maju ke Orde ke-9. Yang Kue adalah yang pertama. Yang kedua adalah Mi Qinglun. Di pihak Klan Tinta, Mo Yu tidak peduli dengan masalah besar dan kecil. Setelah Monaye menjadi pesuruh Oyalot, dia bertanggung jawab atas semua masalah besar dan kecil, sementara pemimpin klan manusia adalah Mi Qinglun. Meskipun Monaye belum pernah bertemu Master ras manusia Orde ke-8 ini sebelumnya, mereka semua adalah manajer dari ras mereka masing-masing, jadi tidak diketahui berapa kali mereka bentrok. Jika Yang Kue bisa digambarkan sebagai petarung yang tangguh, maka Qinglun adalah seorang komandan strategis. Meskipun keberadaan seperti itu ditempatkan di belakang, seringkali lebih menakutkan daripada beberapa pejuang sengit yang hanya tahu cara membunuh. Jika dia